البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Yang semalam kita dapatkan dan belum selesai adalah masalah bab yang ke-29, ad-dinu yusr. Agama ini adalah mudah. Baik. Dan kita sudah membahas tentang hadis yang mu'allaq, ahabuddin ilallahi al-hanifiyatus samhah. Agama yang paling Allah cintai adalah agama Hanifiyah yang lapang. Kesimpulannya, hadis dalam bab ini adalah sahih li ghairih, karena datang dari sejumlah hadis yang hasan dan hasan li ghairih, dan yang hasan tadi banyak, sehingga kesimpulannya sahih li ghairih. Al-Hanifiyah, Al-Hanaf, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Ar-Raghib Al-Asbahani di dalam Mufradat Al-Fadhil Quran, itu adalah al-mail min al-batil ilal haqq, yaitu condong dari kebatilan kepada kebenaran. Dan ini adalah agama Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasrani, tapi dia adalah orang yang hanif, yang lurus dan seorang muslim, dan dia bukan termasuk dari musyrik. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu'ul Fatawa mengatakan yang namanya Al-Hanif itu adalah al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid amma siwah. Orang yang memusatkan perhatian kepada Allah dan berpaling dari yang lain, sehingga dia hanya mau kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan, seperti tradisi Nabi Ibrahim. Bahkan sebelum dapat wahyu pun beliau sendiri fitrahnya mengingkari patung-patung yang dibuat oleh bapaknya itu. Inilah orang yang hanif, yang fitrahnya masih lurus. Kemudian as-samhah. As-samhah itu maknanya adalah as-sahlah was-sa'ah, yaitu senang, mudah dan lapang. Yaitu apa? Ini sebagai pelaksanaan dari firman Allah Ta'ala tentang karakter Nabi yang ummi, wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Dan Nabi tersebut menghilangkan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang dulu ada di leher-leher mereka. Makanya doa para sahabat yang Allah abadikan di dalam akhir-akhir ayat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami isr, yaitu belenggu-belenggu sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Maka agama ini adalah agama yang lapang. Baik, nah kemudian perinciannya banyak disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan, yaitu menyelamatkan orang yang dalam kesulitan min masyayidis syaitan, dari tipu daya syaitan. Lalu beliau membahas itu di dalam bab tipu daya syaitan terhadap orang-orang Yahudi. Lalu disebutkan beban-beban belenggu-belenggu yang ada pada mereka disebabkan oleh dosa mereka sendiri. Kemudian datang generasi berikutnya yang untuk menarik minat masyarakat dan agar orang-orang kagum dengan dia, selalu pendeta yang datang setelahnya itu mendatangkan ajaran yang berat agar nampak, oh dia adalah orang yang kukuh terhadap agama, padahal dia adalah orang yang berlebihan. Lalu datanglah syariat Nabi Isa yang memansuhkan kebanyakan dari belenggu-belenggu tadi, sampai pada tingkatan tidak boleh orang membalas apabila dia dipukul. Yang ada hanyalah memaafkan. Dan ini sesuai dengan keadaan yang Bani Israel waktu itu memang dijajah oleh orang-orang Romawi, tak mampu untuk ya yang seperti itu, jihad fisabilillah, menegakkan hudud. Mereka adalah bangsa yang terjajah. Maka syariatnya adalah syariat yang betul-betul sangat ringan, walaupun itu menyakitkan hati. Orang dendam tapi tak mampu apa-apa. Agama mewajibkan untuk memaafkan. Lalu datang Nabi Muhammad SAW dengan Hanifiyah yang samhah, betul-betul lurus. Yang namanya lurus bukan menyuruh orang yang punya hak itu memendam dendam sampai mati, itu bukan kelurusan, tetapi memberikan jalan. Kalau memaafkan itu lebih baik, tapi kalau engkau ingin membalas itu hakmu.
Anda diizinkan, diakui oleh syariat, dan ini lebih sesuai dengan keadaan jiwa manusia. Baik, dan ada kelapangan, yaitu ada yang namanya olahraga, lomba lari, lomba berkuda, boleh juga bergurau, boleh juga membuat yang lucu-lucu, yang penting tidak sampai dusta. Dan juga boleh untuk makan dengan istri walaupun istri sedang mengalami haid, tidak seperti Bani Israel. Kalau istrinya haid, dibuatkan kemah di luar. Tak boleh tidur bersama, tak boleh makan bersama, tak boleh satu rumah bersama. Nah, itu memang ajaran Yahudi seperti itu. Sementara agama Islam, Rasulullah bahkan mau minum dari tempat, dari cawan yang di situ disentuh oleh bibir Aisyah, bibir Ummi Salamah, padahal mereka sedang haid. Tak masalah, tidur dalam satu selimut dan seterusnya. Ini adalah agama yang lapang. Tapi bukan kelapangannya kemudian masuk kepada maksiat. Itu justru akan menimbulkan kesulitan yang banyak. Dengan alasan cari kelapangan lalu berzina bebas boleh, ini justru akan menimbulkan kecelakaan. Penyakit jadi banyak, dendam jadi banyak. Saya cinta pada dia tapi engkau tidur dengan dia, akhirnya perang antar kampung dan seterusnya. Jadi, makanya yang namanya kelapangan itu kelapangan yang sesuai fitrah, bukan kelapangan sesuai hawa nafsu. Nanti justru hawa nafsu yang akan celaka sendiri. Kalau kelapangannya adalah tanpa batasan. Itulah makna keterkaitan antara hadis mu'allaq dengan bab ini, bab ad-din yusr. Kemudahannya adalah kelapangan itu, tapi kelapangan yang sesuai dengan syariat, bukan sesuai dengan hawa nafsu yang mencelakakan. Sekarang kita masuk kepada hadisnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-haditsu tasi' wa salasun, haddatsana Abdus Salam ibnu Mutahhar qala haddatsana Umar ibnu Ali an Ma'an ibni Muhammad Al-Ghifari an Sa'id ibni Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah. Ini lagi-lagi hadis Abi Hurairah. Ini sudah sekian malam kita jumpanya hero ini, pahlawan ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dina yusr. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang beradu kuat dengan agama ini kecuali agama ini akan mengalahkan dia. Itulah makna yang benar, yushad, dan nanti insya Allah akan kita bahas. Fasaddidu, maka hendaknya kalian setia kepada kelurusan. Wa qaribu, hendaknya kalian mendekat kepada kelurusan. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian. Wasta'inu bil ghadwah, dan manfaatkanlah, yaitu carilah pertolongan dengan cara berangkatlah pagi-pagi. Warauhah, atau berangkatlah di waktu petang. Wa syai'in minad duljah, dan sedikit dari akhir malam. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari guru yang tidak banyak disebut-sebut, yaitu Abdus Salam ibnu Mutahhar, dan beliau adalah Abu Dhafar siqatun sabt. Walaupun riwayatnya tidak sebanyak yang lain, tapi apa yang beliau hafal, beliau jaga baik-baik sehingga jadi siqatun sabt, dan beliau adalah tinggal di Mesir, Al-Misri tinggalnya, Abu Dhafar. Qala haddatsana Umar bin Ali, yaitu Al-Muqaddami Al-Basri, dan beliau ini kunyahnya adalah Abu Ja'far, siqatun tapi sangat suka mentadlis, suka menyembunyikan aib hadis, penyakit. Nah, makanya ini membuat letih yang seperti ini. Kemudian an Ma'an ibni Muhammad Al-Ghifari. Ma'an ibnu Muhammad Al-Ghifari, beliau ini tidak diketahui kritikan dan pujian. Hanya saja tatkala Imam Bukhari mengambil hadis ini, meriwayatkan hadis ini di dalam sanad yang bersambung, dan ini di bawah tajuk yaitu sebagai iktimat, sebagai hujjah, maka sebagian ulama mengatakan tetap boleh disikohkan karena Imam Bukhari sudah menapis. Dan ini sudah kita sebutkan di dalam biografi Imam Bukhari, ucapan para ulama bahwasanya seluruh rijal dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu qad jawazul qantarah,
telah melampaui jembatan penapisan. Jadi orang-orang yang ada itu dia adalah apa? Orang yang sangat kuat sehingga dipilih. Ini kalau bukan sebagai penguat, maka dia boleh disikohkan. Hadisnya boleh disahihkan. Makanya hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah dan dengan sanad ini dari apa? Dari Umar bin Ali Al-Muqaddami, dari Ma'an bin Muhammad Abu Muhammad Al-Ghifari, ya Abu Muhammad, dari Al-Makburi dari Abi Hurairah, dan mengatakan ini sahih. Baik. Kemudian gurunya adalah Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makburi Abu Sa'ad Siqatun Sabat. Beliau asbatun nas fi Lais bin Sa'ad. Jadi beliau banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah, tapi beliau murid nomor satu dari Lais bin Sa'ad, Sa'id bin Abi Sa'id ini. Kalau tak salah mendapatkan dalam biografinya seperti itu. Amr bin Ali, Umar bin Ali Sikoh, tetapi dia mudallis. Jangan khawatir, ini kita baru membahas satu sanad, nanti ada penguat-penguat. Baik, dari Abi Hurairah. Jelas dohir sanadnya ini kita masih merasa belum tentram. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar yang beliau yaitu apa, banyak membela Imam Bukhari di dalam Sahih beliau, yaitu di dalam syarah beliau, terutama di dalam Hadiyus Sari, muqaddimah terhadap syarah Fathul Bari itu. Tapi untuk Ma'an bin Muhammad Al-Ghifari tetap dikatakan maqbul, yaitu boleh menerima penguat. Dia sendiri tidak sampai sodu karena tidak ada satupun yang mensikohkannya. Memang ini ijtihad sekarang. Kalau Imam Al-Baghawi, beliau mengikuti kaidah bahwasanya yang dipilih oleh Bukhari dengan iktimad berarti dia telah melewati penapisan dan dia adalah hadisnya boleh disahihkan. Ma'an ini kira majhul hal. Iya, dia majhul hal. Makanya dikatakan maqbul. Tetapi kita tahu Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu seringkali tidak hanya satu hadis. Hadis ini juga diriwayatkan, nanti beliau riwayatkan di dalam bab yang lain, dalam kitab yang lain dari Sahih Bukhari, dan penguatnya tidak calang-calang. Ma'an bin Muhammad ini diperkuat oleh Ibnu Abi Dhi'ib. Ibnu Abi Dhi'ib yang setara dengan Imam Malik itu, yang qawwalun bil haq. Beliau adalah Muhammad bin Abdurrahman ibn al-Mughirah ibnu Abi Dhi'ib, siqatun sabtun imamun faqih madani. Meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Sa'id inti hadis ini. Masalah apa itu? Wala yushadad dina ahadun illa ghalaba saddidu wa qaribu, dan seterusnya. Jadi secara umum hadis ini sudah diperkuat oleh riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari juga. Dan ada sanad-sanad yang lain kecuali lafaz yang paling depan. Ini yang muskil, ini yang meletihkan. Inna dina yusrun, lafaz ini kita tidak mendapatkan penguat dalam Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim hanya menguatkan lafaz-lafaz yang setelahnya. Makanya kita perlu mencari penguat dari sanad yang lain, dari hadis yang lain. Dan memang alhamdulillah ada penguat-penguat. Di antaranya adalah dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad beliau dengan sanad yang hasan dari Urwah ibnu Fuqaim, yang Rasulullah mengatakan apa? Yaitu apa? Ahabbuddin ilallah aisaruhu. Agama yang paling Allah cintai adalah yang paling mudah. Ini hadisnya hasan. Juga datang dari Al-A'rabi. Sanadnya sahih, sanadnya hasan sampai ke A'rabi yang mengatakan sami'tu Rasulullah, lalu disebutkan ad-dinu yusr, atau kalimat yang seperti itu. Sanadnya hasan. Dan juga datang riwayat banyak sekali. Kesimpulannya hadis ini tidak terbuang yang di dalam Sahih Bukhari di awal-awalnya ini. Dia adalah sahih li ghairi, kesimpulannya. Maka kita tenang, ada penguat banyak sekali untuk lafaz inna dina yusr. Masyhur kan? Masyhur. Boleh dikatakan masyhur karena penguatnya lebih dari 3. Hasan, kemudian dhaif yang munjabir, penguatnya banyak. Adapun lafaz setelahnya lan yusyad, ini memang Bukhari Muslim sudah riwayat banyak.
Cuma yang paling depan ini yang kita terpaksa mencari penguat dari riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Dan ini menunjukkan kritikan-kritikan yang ada dalam Sahih Bukhari itu tidak menyebabkan hadis itu terbuang secara sia-sia istilahnya. Ada penguat. Makanya Imam Bukhari betul-betul menapis apa yang layak untuk dikekalkan dalam Sahih beliau. Beliau sudah istikharah. Maksudnya ini termasuk juga hadis ini mutawatir ya. Ketika hadis ini mutawatir. Kalau mutawatir tak sampai, tapi paling tidak dia mustafil, yaitu sangat tersebar. Sedikit lagi sampai mutawatir, tak masalah. Lebih kuat dari masyhur sebenarnya. Untuk yang lafaz depan, yang lafaz yang setelahnya memang sudah rawinya banyak sekali. Dia sampai kepada derajat mutafaqun. Itu memang mutafaqun alaih. Makanya ini disebutkan kalau dalam matan cetakan ini diriwayatkan Bukhari di 3 tempat dan Imam Muslim meriwayatkan nomor yang ke-2816. Ini mutafaqun alaih. Kecuali lafaz paling depan itu aja sudah. Itu yang kita perlu penguat dari selain Bukhari Muslim. Baik, setelah kita tahu hadis ini tak perlu kita merasa ragu. Sekarang intinya masuk kepada isinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dina yusr. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Sekarang pertanyaannya, yusr ini adalah masdar. Sementara yang namanya na'at atau yang namanya khobar, na'at dari man'ut atau khobar dari mubtada, itu yang sesuai adalah sifah. Boleh jadi isim fa'il, boleh isim maf'ul atau sifah musyabbahah. Seperti apa? Muhammad jamilun atau Alkitab qadimun. Bukan kita katakan dengan pola masdar. Kalau pola masdar ini aneh. Makanya bagaimana sekarang? Rasulullah SAW mendatangkan khobar berupa masdar. Maka ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini ada mudhaf yang terhapus. Karena memang ini adalah pembahasannya balaghah. Mudhaf terhapus takdirnya zu. Sebagaimana yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, juga Al-Karmani, demikian pula Ibnu Mulakin Al-Misri. Yaitu apa? Innaddin dzu yusr. Sesungguhnya agama Islam ini memiliki kemudahan. Karena gimana kita akan mengatakan sesungguhnya agama ini kemudahan? Tak sesuai. Tapi sesungguhnya agama ini memiliki kemudahan, ada dzu. Kemungkinan yang kedua disebutkan oleh para ulama tadi, yaitu ini polanya memang masdar tetapi lil mubalaghah, untuk penyangatan. Saking mudahnya agama ini dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang lain, maka dia dikatakan sangat mudah. Makanya dia pakai masdar. Dan ini ma'ruf dalam Quran. Contohnya apa? Dalam surat Yusuf, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Tidak mengatakan bidamin kadhib, tapi kadhib pakai masdar, yaitu syadidul kidb, sangat dusta. Baik. Dan pola ini dijelaskan oleh Ibnu Adil Ad-Dimashqi di dalam tafsir beliau, dalam kitab beliau Lubabut Tafsir, yaitu penggunaan masdar kalau dijadikan sebagai na'at atau dijadikan sebagai khobar ini lil mubalaghah, untuk kesungguhan. Jadi agama ini sebenarnya sudah sangat mudah. Bahkan orang-orang Nasara yang nampak syariatnya itu serba senang, mereka menyusahkan. Yaitu apa? Seorang laki-laki kalau sudah kawin tak boleh dia memiliki istri lebih dari 1, wajib sampai mati setia. Lalu apa? Tahu-tahu mereka memilih zina, malah susah akhirnya rusak. Tapi agama ini memudahkan. Kalau memang Anda punya kemampuan dari berbagai sisi, mau kawin lagi boleh, tak ada larangan. Yang penting kuat, yang penting adil, dan seterusnya. Jadi diberi kemudahan, tak perlu sampai masuk ke yang haram-haram dan seterusnya. Kenapa? Tak kuat untuk apa menyusahkan diri sendiri? Malah hutang banyak nanti. Intinya yusrun di sini boleh jadi bimakna dzu yusr, boleh jadi maknanya adalah syadidul yusr, yaitu sangat mudah. Maka ini kabar gembira. Makanya setelahnya Rasulullah mengingatkan, walai yushaddad dinu ahadun illa ghalabah.
Tidak ada seorang pun yang beradu kuat dengan agama ini kecuali agama ini akan mengalahkan dia. Yushad ini dari musyadah, wazan mufa'alah, beradu kuat. Oh, agama ini menyuruh untuk ibadah banyak-banyak, saya lebih kuat. Agama ini nyuruh puasa 30 hari, saya akan puasa 30 hari ditambah dengan 100 hari. Nah, ini meletihkan diri sendiri. Maka justru dia akan kalah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini. Maknanya apa? Kalau seseorang itu membebani diri sendiri melebihi kemampuan, ini yang dikatakan musyadah, adu kuat dengan agama. Agama menyuruh begini, oh saya lebih kuat. Justru dia akan kalah. Suatu saat dia akan patah. Boleh jadi hari pertama, kedua, ketiga dia masih nampak hebat. Nah, setelah itu jiwanya akan memberontak, jiwanya akan terlampau keletihan. Akhirnya malah patah semangat, putus dan seterusnya. Maka dia akan kalah. Berarti dari hadis ini kesimpulannya apa? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, anjuran untuk ikut agama sesuai kemampuan saja, memperhatikan kadar kemampuan. Memang puasa Nabi Daud bagus, tetapi kita nanti kalau puasa itu memaksakan diri malah tak mampu bekerja, menafkahi keluarga, tak mampu untuk mengajar banyak-banyak. Maka apa? Cukuplah puasa yang wajib ditambah dengan Isnin dan Kamis misalkan, atau sebulan 3 hari, itu pun sudah bagus. Yang penting istiqomah. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala kita. Ya, inilah nasihatnya. Dan hampir semua pensyarah kalamnya seperti itu. Hadis ini walaupun isinya berita, tetapi di dalamnya ada insya, yaitu anjuran untuk beragama tanpa membebani diri melebihi kemampuan. Berusaha taat, berusaha mencari pahala, tapi tak perlu berlebihan melebihi kemampuan. Baik, sekarang pertanyaannya, apakah agama ini berarti melarang kita mencapai kesempurnaan? Tidak demikian. Dijelaskan oleh Al-Karmani, mungkin justru orang bertanya, tak bolehkah saya ibadah banyak-banyak? Maka jawabannya bukan melarang, tetapi memanage, yaitu mengatur kemampuan, melatih sedikit demi sedikit. Sebagaimana anak kecil, jangan langsung dibebani puasa 30 hari, tapi dilatih sendiri. Coba dilatih dulu sehari, 2 hari. Semula hanya mampu cuma sampai duhur, begitu azan duhur, sudah dia yang bersukaria. Tak apa, nanti sekian hari coba dilatih lagi, mungkin sampai asar. Dilatih sampai dia dengan gembira itu naik terus mencapai kesempurnaan. Kalau tidak mampu, maka cukup berhenti di bagian yang dimampui saja. Makanya hadis ini terkait dengan hadis Aisyah, ahabbul amali ilallah adwamuhu wa inqal. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling mampu dilaksanakan secara kekal, secara istimrar, walaupun sedikit. Itu lebih baik daripada nampak banyak, habis itu tak pernah jumpa lagi Allah, tak pernah jumpa lagi di dalam ibadahnya istilahnya. Maka sikit-sikit tapi tiap hari rutin datang melaporkan, mempersembahkan suatu ibadah pada Allah, walaupun sedikit tapi tiap hari datang. Daripada sekali datang banyak lalu setahun cuti, itu tidak beradab, kata Al-Qurtubi di dalam syarah Sahih Muslim beliau. Ini syariat ini terpakai pada jin, Semua manusia dan jin sama. Kita tambah sedikit, kita habiskan hadis ini, coba mampu tidak? Kalau tak ya hari berikutnya. Fasaddidu, maka hendaknya kalian berusaha untuk lurus. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, juga oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau. Saddidu, yaitu setialah kepada as-sadat, kepada kelurusan. Usahakan selalu di atas shiratal mustaqim. Karena dengan inilah kalian selamat. Tapi kita tahu kita manusia, kita naik turun, iman kita, kekuatan kita juga naik turun, situasi juga naik turun. Maka Rasulullah memberikan alternatif kedua, waqaribu, dari muqarabah. Maknanya apa? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yaitu ada takdirnya. Jika kalian tak mampu terus-menerus di atas jalan yang lurus, usahakan dekat. Jangan malah jauh menyimpang, tetapi mendekat. Tak mampu tiap hari membaca Quran 1 juz, maka
Jangan ditinggalkan serta-merta, jangan ditinggalkan semua, tapi usahakan tiap hari ada saja membaca 2 muka surat dan seterusnya. Ini muqarabah, mendekat kepada kelurusan. Lalu yang ketiga, wa absyiru, yaitu bergembiralah kalian dengan pahala yang Allah janjikan walaupun amalan itu sedikit. Karena amalan seukuran dzarrah itu akan dibalasi lebih besar daripada gunung. Maka kita disuruh bergembira. Dengan ini agama terasa tidak menyusahkan. Kita gembira, kita selalu baik sangka pada Allah. Ya Allah, saya tidak sehebat dia dalam beramal, tapi saya berusaha tiap hari mempersembahkan sesuatu untukmu ya Allah. Dan Allah maha menerima sedekah dari hasil yang halal. Wasta'inu, insya Allah ini tak cukup waktunya ya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.